Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alin Ramadanti Lesmana dengan NIM 17066240016 dari kelas S1 Akuntansi B, ingin membahas dan juga mengulas dari makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Bisnis di semester 1 dengan makalah yang berjudul Sengketa Hak Merek antara Polo Ralph Lauren dan juga Polo Indonesia. Jadi di era globalisasi ini sudah dapat kita sadari bahwasannya persaingan dalam bisnis dengan signifikan semakin ketat. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak merek sangatlah penting, baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dalam konteks ekonomi, hak merek ini berkontribusi pada nilai perusahaan, di mana merek yang kuat dapat meningkatkan daya tarik produk dan juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, investasi dalam merek dan juga perlindungannya seringkali dianggap sebagai strategi bisnis yang tepat. Pendaftaran merek yang dijadikan sebagai branding dari sebuah produk memberikan dan juga menjamin hak eksklusif bagi sang pemilik usaha untuk menggunakan merek tersebut dan juga dapat mencegah pihak yang lain untuk tidak berwenang atau juga tidak berhak untuk menggunakan merek miliknya, baik merek yang sama ataupun mirip sekalipun tanpa seizinnya. Dan untuk contoh kasus di sini ada contoh kasus dari persengketaan hak merek antara Polo Ralph Lauren dan juga Polo Indonesia, di mana Polo memiliki sejarah panjang di industri fashion. Ralph Lauren yang mendirikan merek tersebut pada tahun 1967 berhasil menciptakan identitas merek yang kuat dengan logo kuda polo yang ikonik. Sementara itu, Polo Indonesia merupakan entitas lokal yang muncul dan juga berusaha membangun merek dengan nama serupa. Keberadaan dua merek ini yang mengklaim hak atas nama yang sama menjadi pemicu sengketa hukum. Menghindar melalui tim hukumnya menegaskan kepemilikan sah atas merek Polo Ralph Lauren berdasarkan perjanjian jual beli di tahun 1986 dengan nomor pendaftaran merek 173934. Selanjutnya, Mohinder beserta tim hukumnya mengajukan gugatan hukum terhadap PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan juga PT Manggala Putra Perkasa serta Fahmi Babra terkait penggunaan merek Polo by Ralph Lauren di Indonesia. Pada Desember 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Manggala Putra Perkasa bertindak dengan itikat buruk dengan mengklaim merek tersebut. Mahkamah Agung pada Maret 2024 menolak banding dari PT Manggala. PT Manggala kemudian mengajukan peninjauan kembali kedua dengan menuduh inkonsistensi dalam putusan dan juga menyoroti bahwa merek Ralph Lauren Mohinder telah dibatalkan sejak tahun 1999. Sengketa ini masih berlanjut dengan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PT Manggala. Meskipun ada upaya pembatalan, pengadilan akhirnya menerapkan bahwa kepemilikan merek tetap milik Mohinder. Kemudian upaya Mohinder di tahun 2022 untuk mendaftarkan kembali merek tersebut dan juga mengajukan gugatan guna merebut kembali haknya. Pada tahun 2024, kasus ini telah memasuki tahap peninjauan kembali, meskipun PT Polo Ralph Lauren telah memberikan bukti baru untuk membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya. Pihak Mohinder berhasil mempertahankan hak merek Polo melalui proses pengadilan yang panjang. Putusan akhir pengadilan menetapkan bahwa hak kepemilikan merek tersebut tetap milik Mohinder dengan pertimbangan hakim bahwa yang menentukan hak kepemilikan merek adalah tanggal transaksi jual beli yang lebih awal, bukanlah bentuk formal dari akta beli. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu keterkaitan kasus terhadap hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur merek dagang di setiap negara untuk pendaftaran, penggunaan, serta perlindungan merek itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis yang mengatur segala aspek terkait merek mulai dari pendaftaran sampai perihal penyelesaian sengketa. Hukum ini memberikan landasan kepada pemilik merek untuk berhak atas melakukan penuntutan terhadap perlindungan hukum jikalau terjadinya pelanggaran yang merugikan si pemilik merek. Sengketa merek Polo antara Mohinder dan PT Manggala Putra Perkasa menunjukkan bahwa pemahaman dan juga kesadaran tentang perlindungan hukum melalui pendaftaran dan pencatatan kepemilikan merek secara tepat waktu ialah sangat penting.
pada pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak atas mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tidak sah menggunakan merek yang memiliki persamaan atau kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan juga jenis. Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga itu ada keterkaitan kasus dengan teori dan juga konsep yang telah dipelajari. Kasus sengketa merek Polo ini berkaitan langsung dengan teori dan konsep yang sudah dipelajari di bab 5, di mana membahas tentang hak bisnis dan hak merek, yang merupakan salah satu contoh dari kasus pelanggaran hak merek dagang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam materi bab 5, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2016. Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau bersama-sama atau juga dalam berbentuk badan hukum. Hal ini dikenal dengan sistem konstitutif, yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Hak merek ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diantaranya ada merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Dengan adanya merek ini berfungsi sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu, serta asal-usul dari barang atau jasa tersebut. Kemudian ada keputusan pengadilan terhadap kasus. Penyelesaian sengketa merek pada kasus Polo by Ralph Lauren dengan Polo by Ralph Lauren Indonesia ini diselesaikan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana pengadilan memeriksa dan juga mengadili perkara-perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat pertama. Awal mula kasus ini terjadi ketika penggugat mendaftarkan kasus sengketa merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 di bawah register nomor 83 PDTS US HKI merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Dikeluarkannya putusan pengadilan, maka tergugat harus menerima konsekuensi hukum dan juga majelis hakim mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada turut tergugat agar sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan melakukan pembatasan atas hak milik merek tergugat dengan menyebarkan pembatasan atau penghapusan merek tersebut melalui laman resmi merek berdasarkan regulasi yang berlaku, dan juga menyatakan konsekuensi hukum pada merek Polo by Ralph Lauren Indonesia, yakni sertifikat mereknya dicabut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena telah melanggar peraturan pada merek dan dikenakan denda sebesar 2 miliar rupiah dan juga dipidana maksimal hukuman 5 tahun. Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Merek dan pasal 100 sampai 102. Selanjutnya untuk solusi dan rekomendasi dalam menghadapi kasus ini, salah satunya yaitu dengan diadakannya pendekatan yang efektif. Contohnya negosiasi atau mediasi secara langsung antara kedua belah pihak yang bersangkutan, di mana mereka diberikan ruang dan juga waktu untuk membahas isu-isu yang ada dengan bantuan mediator profesional sebagai pihak ketiga. Tujuan dari dilakukan tahap ini adalah untuk membuat dan juga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Contohnya dengan perjanjian lisensi penggunaan merek atau pembagian pasar. Selain itu, Polo Indonesia juga bisa mendaftarkan merek yang lebih spesifik dengan menambahkan elemen unik sehingga terdapat pembeda dari produk mereka dengan produk dari merek Polo Ralph Lauren, dan juga untuk mengurangi kebingungan di pasar. Dengan melakukan kampanye pemasaran dengan target dan sasaran yang jelas juga bisa menjadi salah satu solusi yang efektif, di mana kedua belah pihak tersebut dapat memberikan edukasi kepada konsumen dan juga publik tentang perbedaan antara merek mereka. Misalnya, Polo Indonesia bisa menekankan identitas dengan menambahkan kearifan lokal dan juga kualitas produk yang ditawarkan. Apabila proses negosiasi dan kampanye pemasaran masih dinilai tidak terlalu efektif dan masih membuahkan hasil yang tidak diinginkan, langkah selanjutnya adalah dengan menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum.
Setelah permasalahan kasus sengketa sudah selesai secara hukum, kedua belah pihak yang bersangkutan juga dapat mengadakan seminar atau workshop sebagai salah satu bentuk dari kontribusi untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak kekayaan intelektual yang dapat membantu para pelaku usaha di luar sana untuk memahami pentingnya pendataan merek dan juga cara menghindari serta mengatasi sengketa di masa depan. Dan juga untuk kesimpulannya, melalui persengketaan merek antara Ralph Lauren dan juga Polo Indonesia menunjukkan bahwa perlunya pemahaman lebih mendalam tentang hukum kekayaan intelektual serta pentingnya komunikasi yang baik antara para pihak. Selain itu, kesadaran akan proses pendaftaran merek juga menjadi fokus penting dari sengketa ini. Dengan diselesaikan melalui langkah-langkah yang dinilai efektif dan juga solutif, membuat sengketa ini dapat diselesaikan secara adil di mana tidak ada pihak yang disebabkan oleh kerugian baik secara material atau non material, dan juga memberikan manfaat lebih serta dapat melindungi hak-hak konsumen di pasar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.